Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan limpahannya kita bisa melaksanakan perlombaan penghujung akhir tahun. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, rekan-rekan serta adik-adikku semua, kita akan berlanjut kepada perlombaan sesi kedua, yaitu sesi sambung ayat. Untuk perlombaan sambung ayat ini akan dilaksanakan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi nanti akan secara langsung soalnya akan dibacakan oleh dewan juri, kemudian akan langsung disambung oleh peserta. Tetapi untuk kali ini peserta yang mendaftar itu hanya satu orang. Setelah kita analisis kenapa pesertanya hanya satu orang, mungkin yang pertama belum siap, yang kedua belum mengetahui secara jelas perlombaan sambung ayat itu seperti apa, karena di kita memang jarang atau memang belum melaksanakan perlombaan sambung ayat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum perlombaan kita akan mendengarkan penjelasan tentang perlombaan sambung ayat ini. Untuk itu, perlombaan sambung ayat ini, insya Allah Ta'ala saya akan menyerahkannya kepada Dewan Juri. Dewan Juri yang akan memimpin jalannya acara ini, yaitu Bapak Ketua Jemaat, yaitu Bapak Asep Saifuddin. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung menyerahkannya kepada Bapak Ketua. Kepada Bapak Ketua kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengenalan sambung ayat ini, yang perlu diperhatikan oleh peserta itu pertama, hafid atau hafal bacaan yang akan dilombakan. Harus hafal itu. Tentunya hafal di sini bukan hanya sebatas hafal, tapi harus bacaannya baik. Baik itu makharijul hurufnya sesuai dengan di mana harus mengucapkan makhraj itu atau huruf itu. Kemudian yang kedua juga harus diperhatikan tentang hukum bacaan. Bukan hanya sebatas hafal, ya, tapi hukum-hukum bacaan daripada kalimat-kalimat yang tercantum di dalam ayat ya, yang sedang dilombakan, maka harus benar juga ya, tajwidnya, hukum bacaannya. Kemudian yang ketiga perlu juga diperhatikan, ini peserta harus fokus terhadap apa yang akan diujikan oleh juri atau oleh penguji ya, harus benar-benar diperhatikan ya. Kalau itu diperhatikan benar-benar, maka insya Allah akan lancar. Jadi kuncinya di dalam nyambung ayat ini adalah hafal. Hafal bacaannya, hafal surat-surat yang akan diujikan. Ya, nah itu kuncinya. Kemudian peserta ini harus tenang. Ya. Jangan lirik ke kiri ke kanan. Tapi harus memperhatikan apa yang sedang diujikan dan dibacakan oleh penguji. Nah itu yang perlu diperhatikan, tenang gitu ya. Dan menjawabnya tidak usah tergesa-gesa.
tidak usah tergesa-gesa. Atau karena ingin cepat selesai, akhirnya lupa apa yang sebenarnya harus dibaca setelah ayat yang diujikan itu. Itu yang perlu diperhatikan oleh oleh siapapun yang nanti peserta akan mengikuti di dalam lomba-lomba berikutnya. Ya, harus diperhatikan. Juga tidak kalah pentingnya ini adalah keterlibatan orang tua. Ya, apakah ayah, apakah ibu, apakah kakak di rumah. Ya. Sebab kalau tidak ada keterlibatan orang tua, ini tidak akan ada kesemangatan bagi anak ya, untuk menghafal bacaan ayat Al-Quran. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagi orang tua. Ya. Dan malahan yang lebih bagus, orang tua itu memberikan jadwal. Atau memberi jadwal ke anak untuk menghafal. Kapan kira-kira tepat anak-anak itu menghafal dan kapan anak-anak itu bisa ada kesempatan untuk menghafal. Maka orang tua harus menjadwalkan. Supaya anak-anak itu, yang memang anak-anak itu adalah kebiasaannya banyak main, apalagi di hari-hari seperti saat ini, sehingga anak-anak terlena kebanyakan waktu habis dengan dipakai main. Nah, ini orang tua yang perlu jadi perhatian. Makanya orang tua kalau punya keinginan anaknya mau hafal beberapa surat dalam Al-Quran, apalagi kalau mungkin hafal pertamanya di juz terakhir, maka orang tua harus memberikan jadwal. Karena saat ini susah. Kalau di jadwal di masjid susah dalam masa COVID ini. Tapi orang tua yang penuh perhatian terhadap anaknya. Tuh. Kedua, ketika anak itu dijadwal untuk menghafal, maka anak pun harus mengikuti. Bukan hanya kehendak orang tua saja. Kesemangatan anak, kesemangatan atfal, nasirat, juga harus timbul. Ya. Punya keinginan yang keras. Karena menghafal Al-Quran ini, Allah Ta'ala tidak akan membiarkan bagi orang-orang yang hafal baca Quran. Tidak akan sia-sia apa yang akan dihafal oleh anak-anak atfal nasirat. Sehingga ayat itu atau surat itu bisa hafal. Dan ini adalah merupakan bekal. Di masa nanti sudah jadi remaja, sudah jadi hudam, sudah jadi ansor kalau atfal, kalau nasirat sudah jadi lajnah, ini jadi bekal. Jadi ketika disuruh baca Quran, kita sudah biasa. Disuruh kita menghafal Al-Quran atau disuruh kita baca talal Al-Quran sudah biasa. Karena sudah ada bekal dari semenjak kecil. Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Kalau belajar di waktu besar seperti melukis di atas air. Kalau melukis di atas batu pasti ada buktinya. Ya. Tapi kalau melukis di atas air hanya selewat saja hilang lagi. Makanya belajar harus dari semenjak kecil. Itu yang perlu diperhatikan khusus oleh kapa yang akan mengikuti lomba ini. Ya. Terus tingkatkan keinginan dan kehendak dan kemauan. Kalau sekarang baru 10 surat, tahun depan harus jadi 15 surat bisa hafal. Harus seperti itu. Ya. Nah itu yang perlu diperhatikan ya kapa. Kemudian sekarang untuk diujinya, ya, kapa itu akan disuruh menyambung ayat. Tapi dihafal, tidak lihat. Ya. Penguji aja yang lihat. Pertama, soalnya soal yang mudah. Ya. Nyambung ayat dari ayat pertama sampai terakhir. Ya. Kemudian nanti nyambung ayat dari ayat di pertengahan surat. Ya. Sampai terakhir juga. Atau sampai nanti disuruh berhenti, sudah sampai di situ, berhenti. Kemudian yang ketiga, menyambung ayat setelah ayat terakhir di surat itu, maka surat apa yang harus dibaca? Bisa paham? Cuma 3 aja soalnya dulu. Tapi dari satu itu 3 soal, jadi 9 soal. Yang 3 mudah, yang 3 juga sedang, yang 3 soal lagi agak susah. Bisa paham? Nah,
Begitu penguji nanti membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini akan diuji dari awal ayat, maka bismillah dibaca. Ya. Kemudian bagi peserta cukup satu kali mengucapkan ta'awudz. Ya. Jadi ketika diuji terus cukup sekali. Ya, ta'awudz. Tidak usah baca ta'awudz lagi berikutnya. Kecuali nanti baca bismillah ketika menyambung ayat, akhir ayat yang dibaca, kemudian akan nyambung ke surat yang berikutnya. Ya, itu harus baca bismillah. Ya. Karena bismillah di dalam Al-Quran kita termasuk ayat. Ya. Bisa paham? Nah, ya kita mulai. Ya. Ini nyambung ayat. Ya. Kita mulai sampai akhir ayat. Atau sampai di situ berhenti. Ya. Baik, kita mulai. Soal yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla la ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Summa la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Inna Insana insana lafi rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya lamu Afala ya'lamu ya'lamu idza bu'siro ma fis fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin anin lahabir. lahabir. Urang tina inna rabbahum bihim yawma idzin lahabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imratuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Wa ma adraka mal hutamah.
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadim mumaddadah. Ara'aital ladzi yanha Abdan idza shalla aw amara bittaqwa ara'aita ulang coba dari abdan idza sholat. aw amara bittaqwa Terus ara'aita in kana 'alal in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatil kadzibatin khati'ah wal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'u wasjud waqtarib. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Sudah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ulang dari inna bacanya. Inna Anzalnahu tadi udah benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah, alhamdulillah. Soal demi soal sudah dijawab walaupun ada beberapa yang keliru atau yang lupa. Dan ini menjadi satu bahan bagi Kapa untuk menghafal ulang. Surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Salah satu di antaranya yang perlu diperhatikan oleh Kapa ketika melanjutkan bacaan ayat ya, untuk melanjutkan ke surat berikutnya. Nah, situ masih timbul keraguan. Ya. Nah, itu yang perlu diulang dihafal. Sementara dicukupkan sekian dan untuk Kapa terus semangat menghafal. Nah, jadi untuk lomba ini karena pesertanya cuma satu, ya pasti juara ke satu loh. Pasti. Ya. Hadiahnya lumayan juga. Insya Allah. Ini bagi anak-anak yang lain, hafal ataupun nasihat. Harapan Bapak supaya punya keinginan. Karena ini adalah untuk menguji kemampuan hafal. Menguji kemampuan hafal. Sejauh mana hafalan itu sudah benar-benar lancar, sudah benar-benar hafal,
sudah benar-benar baik bacaannya. Sehingga ketiga hal itu yang perlu dikuasai. Harapan pengurus terhadap anak-anak jemaat, walaupun di masa-masa saat ini, tetap baca, hafal Al-Quran, jangan ditinggalkan. Di rumah lah kesempatan itu. Kayak tadi Bapak katakan, keterlibatan orang tua, dorongan orang tua, memberikan kesemangatan dari pihak orang tua juga terhadap anak, ini sangat diperlukan. Sangat menunjang untuk keberhasilan anak kita semua. Tanpa ada keterlibatan orang tua, ya tentunya bukan mustahil lah anak bisa hafal. Tapi bagi anak yang punya keinginan keras, walaupun orang tuanya tidak punya atau memberikan dorongan, pasti punya kemauan yang keras dan juga ingin hafal. Belajar sendiri atau belajar berguru. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang diharapkan oleh saya atas nama pengurus, juga khusus bagi seluruh anggota jemaat, agar generasi kita di masa yang akan datang benar-benar tidak ada yang mahrum dari bagaimana cara baca Quran yang bagus. Dan yang kedua, agar anak-anak kita pun rajin setiap hari baca Quran. Karena Al-Quran akan memberikan kecerdasan kepada setiap orang yang membaca. Al-Quran akan menjemput nanti di hari kiamat kepada pembacanya dan akan memberikan pertolongan. Itu sabda Rasulullah SAW. Makanya rajin-rajinlah apa, anak-anak apa dan nasihat yang lain untuk baca dan juga menghafal ayat Al-Quran. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Bapak Ketua selaku Dewan Juri Tunggal ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga jazakumullah kepada Kafa yang sudah berani mendaftarkan diri untuk mengikuti sambung ayat ini. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ketua, bahwasannya sambung ayat ini merupakan tingkatan atau level kita untuk mengevaluasi sejauh mana kita menghafal Al-Quran. Ketika sebelumnya perlombaannya menghafal saja, kemudian kita harus meningkatkannya seperti apa. Nah, seperti sambung ayat ini, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua. Mudah-mudahan kedepannya banyak peserta yang mengikuti kegiatan ini, karena insya Allah ta'ala program ini akan juga berlanjut di beberapa bulan ke depan. Jadi kepada adik-adik semua dipersiapkan, jangan sampai tidak mengikuti perlombaan, tidak hanya sambung ayat seperti tadi MTQ ataupun pidato. Mudah-mudahan ada juga lomba-lomba yang baru. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah kepada Dewan Juri, kepada para peserta, kemudian kepada para penonton, anggota Jemaat Parakan Salak, dan juga kepada seluruh panitia yang telah bertugas untuk melancarkan kegiatan kali ini. Dan juga untuk pengumuman sama halnya dengan lomba pidato dan MTQ akan diumumkan di malam puncak. Jadi untuk seluruh anggota Jemaat Parakan Salak mohon menyaksikan juga. Tunggu informasinya dari panitia kapan akan dilaksanakannya malam puncak. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jazakumullah ahsanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.